Indonesia dan segala kekayaan yang ada di dalamnya. 16.766 pulau, 1.340 suku bangsa, 38 provinsi, 6 agama yang telah diakui. Surga dunia julukannya. Keindahan dari suku dan budaya, Indonesia terletak di tengah khatulistiwa, membuatnya menjadi sangat subur dan kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya. Keindahan alamnya sungguh mempesona. Ukiran tangan Tuhan tampak jelas, sungguh menawan Indonesia ini. Namun, keadaan pluralis ini membuat bangsa kita kerap kali memicu konflik dan krisis di berbagai aspek. Salah satunya antar umat beragama. Walaupun sudah ada peraturan dan undang-undang yang secara tegas mengatur hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya, akan tetapi kenyataannya masih sering terjadi konflik antar umat beragama. Kami mengambil salah satu kasus, yaitu kasus penolakan pembangunan gereja di Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Mari sama-sama kita simak kronologi dan akar masalah dari kasus ini. Shalom Bu Murni dan teman-teman. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anju Davi Saputra Maniuruk dari Fakultas Hukum dengan NIM 2207 10 10 12 12. Selanjutnya, Saya Naomi Angelina dari Fakultas FEB dengan NIM 2208 10 20 10 62. Saya Yusefin Stevi dari FISIP dengan NIM 2209 10 20 20 67. Saya Tita Aprita Berbarus dari Fakultas FEB dengan NIM 220803 10 2032. Saya Michelle Abelina Huai dari FISIP dengan NIM 2209 10 20 11 02. oke, mari saksikan video kami. Kasus ini bermula pada saat Gereja GPDI El Shaddai di Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang hendak melakukan renovasi pada gerejanya. Gereja tersebut pada awalnya merupakan rumah dari seorang pendeta yang digunakan sebagai tempat ibadah, dan mereka telah memulai ibadahnya sejak tahun 1972. Sehingga pada tahun 2005, pihak gereja hendak melakukan renovasi sehingga gereja tersebut menjadi tempat ibadah yang lebih layak untuk digunakan. Sebelum itu, pihak gereja dan juga jemaat telah melaksanakan perundingan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tempe, dan hasilnya adalah renovasi rumah menjadi tempat ibadah telah disetujui. Tetapi, hal ini justru menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan penolakan pembangunan gereja, sehingga menyebabkan pembangunan dari gereja tersebut terhenti. Hingga pada tahun 2022, ketika jemaat gereja kembali mencoba untuk melakukan renovasi, kesalahpahaman justru semakin memanas. Masyarakat sekitar mempermasalahkan pembangunan gereja yang diasumsikan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, yang berujung pada penolakan pembangunan gereja. Dari kasus ini, janganlah kita sebagai umat Kristen takut. Sebab pada Ulangan 3 ayat ke-22 telah mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Kita juga sebagai umat Kristen harus percaya bahwa pasti akan ada solusi dari kasus ini. Selain kita harus berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita juga harus menunjukkan bukti nyata, yaitu dengan mencari solusi untuk menanggulangi masalah ini dan juga pencegahannya. Solusi yang bisa diberikan dalam menyelesaikan masalah sekaligus untuk mencegah terjadinya masalah serupa terulang kembali, yaitu dengan melengkapi seluruh persyaratan pembuatan gereja, di mana pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung, dan juga pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi Seperti yang tertulis pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Tepatnya pada pasal 14, ayat pertama, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat kedua, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi A. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tempat batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat ketiga. Kemudian B. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kemudian yang C. Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten atau Kota. Ayat ketiga, dalam hal ini persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf B belum terpenuhi. Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan lokasi pembangunan rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memberikan solusi, yaitu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang mengatakan untuk menangani masalah ini, pihaknya telah mengeluarkan 3 poin keputusan. Yang dimana pertama, renovasi tetap bisa dilanjutkan dengan catatan pembangunan kembali menjadi fungsi awal, menjadi tempat tinggal pendeta. Selanjutnya, Pemda akan mencari lahan pengganti yang lebih representatif untuk membangun sebuah gereja. Yang kedua, pihaknya menjanjikan akan membantu pengurusan izin legalitasnya. Thoriq menjelaskan, pembangunan gereja dan masjid akan dilakukan tahun ini menggunakan dana APBD Kabupaten Lumajang 2023. Total anggaran yang telah disampaikan Pemkab Lumajang untuk membangun 2 tempat ibadah ini adalah 1,5 miliar. Kita berharap saja ini bukan hanya janji manis ya Sobat Kristen.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori yang paling tepat diterapkan untuk Sekarang kita akan membahas tentang teori yang paling tepat diterapkan untuk berelasi. Sebagai umat Kristiani yang merupakan minoritas, kita harus selalu membina kerukunan antar umat beragama. Untuk membina kerukunan, teologi yang dapat diterapkan adalah pluralisme sosial. Hal ini berbeda dengan pluralisme agama yang menganggap semua agama pada dasarnya menuju Tuhan yang sama. Tetapi, pluralisme sosial adalah teori yang mengakui bahwa semua agama berhak untuk ada dan hidup. Pluralisme ini memberikan penekanan pada sikap toleransi antar umat beragama. Dalam konteks iman Kristiani, sikap eksklusivisme yang menganggap agamanya paling benar tidak salah. Karena kita pasti menganut agama yang kita yakini kebenarannya. Yang perlu dihindari adalah sikap eksklusivisme ekstrim yang memusuhi umat beragama di luar keyakinannya. Kemudian bagaimana tanggapan Alkitab dalam kasus ini? Mari sama-sama kita saksikan video selanjutnya. Yohanes 14 ayat 6. Sebagai umat Kristiani, kita harus mendasarkan hidup kita pada Alkitab dengan mengakui bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Ini bukan sikap fanatisme, tetapi ini adalah sikap ketegasan dan keberanian kita dalam menyatakan iman. Sebagai minoritas, kita diibaratkan domba di tengah serigala. Tetapi di tengah tantangan dan kesulitan itu, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan, karena ada kuasa yang diberikan pada kita. Sehingga kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Dalam kasus ini, gereja harus memiliki strategi yang cerdik dengan menggunakan pendekatan yang bukan hanya teori, tetapi kontekstual memahami kearifan lokal daerah tersebut. Dan gereja juga harus melakukannya dengan tulus kepada masyarakat sekitar, bukan hanya untuk menyukseskan kepentingannya. Saya akan menyimpulkan secara keseluruhan, sebagai umat Kristiani dan minoritas yang diibaratkan domba di tengah serigala, kita harus selalu membina kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks iman Kristiani, secara pribadi, kita boleh memiliki sikap eksklusifisme sebagai ketegasan dan keberanian menyatakan iman. Tetapi sikap eksklusifisme tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam berinteraksi dengan umat beragama lain. Sebaliknya, kita harus menerapkan hubungan yang dapat membina kerukunan antar umat beragama. Kita harus bersikap pluralis sosial, kita harus memiliki toleransi yang sejati, yang dimana para pemeluk agama yang berbeda saling mengakui perbedaan di antara mereka, dan kemudian saling menerima perbedaan tersebut yang kemudian bersedia belajar dan bekerja sama dalam hidup berdampingan. Berkaca dari kasus penolakan pembangunan gereja di Tempeh Tengah Lumajang, gereja harus menemukan solusi terbaik, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai masyarakat, kita juga harus senantiasa mendoakan bangsa dan negara kita, termasuk masyarakat dan para pemimpin, agar pluralisme pada bangsa kita ini dapat menjadi pemersatu bukan menjadi pemecah, dan kita dapat hidup dengan rukun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tuhan Yesus memberkati.